فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-59 sampai yang terakhir kita baca ayat yang ke-63 ya. Kita jadikan satu karena konteksnya satu. Konteksnya adalah celaan dari orang-orang ahlul kitab kepada kaum mukminin yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan celaan-celaan kepada mereka. Sehingga konteksnya sama, satu pembahasan semuanya. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut adalah ahlul kitab akan senantiasa berusaha untuk mencari-cari celah untuk menjatuhkan kaum mukminin. Ahlul kitab akan selalu berusaha untuk mencari-cari celah, sehingga mencari-cari apa saja yang bisa mereka jadikan sebagai poin untuk menjatuhkan kaum mukminin akan mereka lakukan. Sehingga tidak usah heran, meskipun kamu difitnah, meskipun kamu dituduh dan yang lain-lainnya, memang ini sudah kebiasaan mereka. Bahkan dengan perkara-perkara yang memang seharusnya itu bukan poin celaan sekalipun. Karena ini memang kebiasaannya ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Sehingga ini juga memberikan faedah ya, agar kita tidak gampang tertipu dan terpedaya dan terpukau dengan sikap manis mereka kepada kita. Termasuk dalam muamalah, kayak kita jual beli, terkadang mereka lebih ramah kepada kita mungkin dibandingkan dengan sesama kaum mukminin. Dan ini banyak. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita banyak yang nggak percaya muamalah dengan sesama orang Islam, katanya mending sama orang kafir, sama orang Cina dan yang lain-lainnya, lebih amanah. Ya memang iya, terkadang memang iya, satu dua didapati yang seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika orang tersebut tertipu dan terpedaya dengan muamalah mereka yang dianggap apa ini baik dan melupakan hakikat perbuatan mereka yang akan senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kaum mukminin. Ya mereka bermanis muka, mereka ramah dan yang lainnya itu murni hanya ingin mendapatkan apa ini? Dunia saja. Sehingga kita tidak boleh terpedaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, dan ini rumus baku. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama kamu belum mengikuti agama mereka, maka mereka tidak akan pernah berhenti dan berupaya untuk kembali memurtadkan kita keluar dari Islam. Nah, itu rumus ilahi yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, bahkan di dalam ayat ini yang mereka jadikan poin-poin itu adalah hal yang tidak masuk akal bahkan. Nah, beriman pada Allah, beriman kepada kitab. Nah, yang sama sekali tidak pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan akan mereka lakukan. Ketika sudah kehabisan bahan, nggak ada lagi yang bisa dijadikan alasan, maka hal yang seperti ini pun akan mereka jadikan sebagai alat untuk menjatuhkan kaum mukminin. Nah, faedah yang berikutnya, fadilatu hadhil ummah ala sairil umam. Keutamaan umat ini di atas umat-umat yang lainnya. Kelebihan atau keutamaan umat ini di atas umat-umat yang lainnya. Ini dari sisi mana ya, kan? Ini dari sisi haitsu jama'at bainal iman billah wa ma unzila ilaiha wa ma unzila min qabl. Karena mereka umat ini mengumpulkan antara beriman dengan Allah dan kitab yang diturunkan kepada mereka dan kitab yang diturunkan sebelum mereka. Nah, sehingga kita mendapati beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya karena sudah turun,
Sementara mereka tidak sempat beriman dengan apa ini? Dengan kitab kita. Karena belum ada, nabinya juga belum ada. Ini kelebihan kita, makanya dijadikan poin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya untuk mengangkat kita. Disebutkan poin kritikannya ahlul kitab, diantaranya adalah wa ma unzila min qabl. Umat ini beriman dengan kitab yang sebelumnya. Ditambah kelebihannya beriman dengan kitab yang turun pada dia, pada umat tersebut. Sehingga ada bonusnya yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Nah, sehingga ini kelebihan dan keutamaan umat ini di atas umat yang lainnya. Faedah yang berikutnya, ini juga jadi poin ya. Anna kulla sahibi ni'matin mahsudun. Kullu sahibi ni'mah mahsud. Setiap pemilik nikmat pasti akan dihasati. Ya, mereka menjadikan poin ini karena mereka iri. Mereka nggak dapat nabinya. Mereka dulu berharap nabi yang terakhir itu dari mereka. Nah, kalau dapat nabinya, dapat apanya? Kitabnya. Ya kan? Ternyata itu tidak mereka dapatkan. Nikmat itu justru turun kepada orang yang mereka ancam-ancam. Kepada orang Quraisy, kepada orang Arab. Nanti kalau datang nabi yang terakhir akan kami perangi kalian. Ternyata turunnya kepada orang yang mereka ancam. Sehingga mereka merasa apa ini? Iri. Mereka merasa hasad. Kenapa dihasati? Karena ada apa? Nikmat. Sehingga kamu bersyukur. Kalau kamu dihasati oleh orang, berarti kamu punya sesuatu yang tidak dia miliki. Kamu punya nikmat yang tidak dia miliki. Sehingga nggak usah terlalu dibawa gimana gitu. Bersyukur saja berarti saya punya nikmat yang tidak dimiliki oleh siapa? Dia. Makanya dia iri kepada saya. Ini sudah rumus. Sebagaimana ahlul kitab tadi, iri kepada kaum mukminin karena mereka punya begitu besar apa ini? Nikmat. Nah, mereka beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran, beriman pada kitab yang sebelumnya. Nah, sehingga ini faedahnya kan. Annakula sahibi nikmah mahsudun. Setiap pemilik nikmat pasti dihasati. Nah, sehingga nggak akan selamat. Kalau nggak mau diiri, ya nggak usah punya apa ini? Nikmat. Apa yang mau diiri sama dari kita? Orang nggak punya apa-apa kok. Nah, Allah musta'an. Faedah yang berikutnya, anna aksara ahli kitab fasikun. Kebanyakan ahli kitab adalah orang-orang yang fasik. Ai al-kharijuna anit ta'ah. Itu orang-orang yang keluar dari ketaatan. Itu kebanyakan. Tidak semua. Ada sebagian yang masuk Islam. Abdullah bin Salam. Dan juga yang lain-lainnya. Waraqah bin Naufal. Tapi sedikit. Tidak banyak. Adapun kebanyakan mereka adalah fasik. Kebanyakan ahlul kitab adalah orang-orang fasik. Faedah yang berikutnya, ini cabang dari faedah yang tadi. Adamul ikhtirar bima alaihil aksarun. Tidak tertipu dengan prinsip kebanyakan, dengan prinsip banyak-banyakan. Tidak tertipu dengan apa yang berada di atasnya mayoritas manusia. Betul. Tidak tertipu dengan apa yang berada di atasnya kebanyakan manusia. Nah, ini kalau mengikuti banyak-banyakan harus jadi fasik supaya sama dengan kebanyakan orang. Nah, sementara yang nggak fasik itu hanya sedikit. Sehingga jangan tertipu dengan banyaknya jumlah. Nah, fal ibrah bil kaif la bil kam. Itu bahasa peribahasanya. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi standarnya adalah kaif. Bagaimana? Bukan kam. Bukan berapa. Tapi bagaimana itu? Benar atau salah? Itu yang jadi ibrah, yang jadi tolak ukurnya. Bukan kam. Nanyanya pakai kaif, kaifa. Bukan pakai kam. Berapa orang yang melakukannya, berapa orang yang ikut. Nah, ini salah tolak ukurnya. Faedah yang berikutnya, al-fisq qad yutlaqu 'alal kufri kama yutlaqu 'ala madunal kufri. Kalimat fasik bisa digunakan untuk kekufuran, bisa juga untuk yang di bawah kekufuran. Kata fasik itu bisa digunakan untuk kekufuran maknanya,
Bisa juga untuk yang di bawah kekufuran. Bisa juga dibilang fasik. Enggak. Nah, yang di sini, yang dalam ayat ini apa ini? Wa anna aktsarakum fasikun, dan bahwasanya kebanyakan kalian itu adalah orang fasik. Fasik yang mana ini? Kufur. Karena konteksnya tentang ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Sibabul muslim usukun, wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang mukmin, seorang muslim itu adalah kefasikan. Ini fasik apa ini? Duna kufrin, yang tidak sampai apa? Kekufuran. Nah, sehingga bisa dipakai dua-dua untuk kata fasik itu. Faedah yang berikutnya, enggak selesai ya kan, soalnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini sekaligus murojaah apa yang sudah kita baca dari tafsirnya saja. Faedah yang berikutnya, penilaian yang hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ibrah bil manzilah wal thawab wal jaza makana indallah. Yang menjadi apa tadi? Penilaian yang hakiki itu adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jelek-jelekan, maka kita pakai standarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, masubatan indallah. Siapa yang lebih jelek kedudukannya di mata siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata kita. Makanya digandengkan ini pakai standarnya Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai standarnya hawa nafsu kita. Kamu lebih jelek dari saya lebih jelek dari tidak. Yang menjadi tolak ukurnya adalah siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik di sisi Allah ya dialah yang lebih baik. Nah, yang jelek di mata Allah maka dia lebih jelek. Nah, bukan di mata manusia. Sehingga biarkan saja manusia itu ingin menilai kamu baik atau menilai kamu apa ini jelek. Yang penting kita berada di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penilaian manusia itu kadang benar, kadang apa? Salah, bahkan sering salah. Nah, faedah yang berikutnya, ini kita pilih-pilihkan yang penting-penting saja ya. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam ayat. Dari sekian banyak sifat, dapat laknat, dapat kemurkaan, dilaknat jadi monyet dan babi, kemudian menyembah apa ini? Taghut, nah, dan seterusnya dari sampai akhir ayatnya. Wallahu taala alam bisawab ya kan. Adapun lanjutannya, faedahnya insyaallah kita bacakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.